dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Peserta bahasa Al-Qur'an, kita sekarang saatnya mulai berlatih memahami statement-statement, pernyataan-pernyataan yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Jadi sekarang masih dalam surah, kemarin itu kan surat Yunus ya. Sekarang masih dalam surat Yunus tapi ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12. Ya, caranya tetap seperti itu. Praktek membaca, sudah membaca kemudian menerjemahkan ayat-ayat tapi menggunakan ilmu bahasa model pola kalimat 1-26 ya, kalau ada ya. Jadi mana yang teringat. Jadi itulah bantuan supaya bisa memahami Al-Qur'an. Jadi mulai kita berpikir apa sih sebenarnya pernyataan? Nah, pernyataan itu apakah berbentuk iktibar, apakah berbentuk perintah, apakah berbentuk larangan? Nah, jadi di situ. Sebab dengan menyampaikan isi prinsip itulah yang dia menjadi pedoman. Macam kemarin di ayat 11 kan disebutkan, andai kata memang setiap salah langsung disiksa, habis. Tapi dikasih masih masa tangguh. Jadi ada penyantun. Jadi tidak langsung sekali begitu salah dihukum, begitu salah dihukum. Ya, masih ada kesempatan. Sekarang dimulai dengan bertaus, membaca lambat-lambat. Nah, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana wa iza massal insana. Coba untuk supaya puas, coba lihat dulu pandu digandeng dengan melihat Al-Qur'an, suratnya surat 10 ayat 12. Coba lihat. Surat 10 itu surat apa? Surat 10 Yunus. Yunus. Ayat 11. 12. Coba lihat. Jadi masih ada untung, ada Al-Quran bisa dilihat, cuma kita akan mentes. Para peserta bahasa Arab Al-Quran, jadi kita harus membaca. Iza masa ya, kan benar tuh insana. Sana. Tunggu dulu. Iya, bacalah sampai selesai. Silakan. Wa iza masana wa iza masal insana durru da'ana apa nih? Li janbihi au qaidan ya au qaiman. Falamma kashafna anhu darrahu marra ka'anna ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kadzalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'maluna. Ya, jadi kalau diulang-ulang bacanya baru pas. Jadi kalau ragu lihat Al-Quran, cuma sekarang kita kan kenapa itu barisnya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Jadi itu menggunakan pola-pola kalimat yang sudah dipelajari.
Jadi wa iza massal insana durru. Durru ya. Wa iza massal insana durru da'ana li zambihi au qa'idan au qa'iman. Falamma kasyafna anhu dur apa dar? Dur ya. Dur. Nah, ini durra lagi. Dura. Nah, falamma kasyafna anhu durrahu. Jawab dari lamma itu marra ka'allam yad'una ila durri massahu. Baru ditutup. Kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malu. Jadi begitu mulai dibaca kembali. Ini wow berarti terbawa karena mesti lihat ayat-ayat sebelumnya kan, berarti di sini kan bersambung-sambung. Jadi mungkin wow atap juga ini atau wow permulaan terus. Iza, ingat nggak? Iza huruf apa namanya? Huruf syarat. Huruf syarat. Jadi kalau huruf syarat pakai apabila, nanti ada jawab syarat. Kalau kira-kira dicari di sini, di mana di sini jawabnya? Kan bla bla bla. Iza masal insana durru da'ana li zambi. Otomatis dekat di sini. Ini dia. Kan fi'il madhi ini. Kalau ini lain pula. Ini pecahan. Nanti jawab lamma itu ini marra. Jadi di sini iza masal insana durra ya. Durra atau darra? Darru. Durra. Durra. Baris depannya. Asana durru. Ya. Wa iza masana insana. Ya, durru. Ya, durru. Nah, sekarang masa ini bentuk apa? Kalau ini huruf syarat. Kalau masa? Fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Fi'il madhi yang berganda ya, yang fi'il madhi diulang-ulang sinnya 2 kali. Kalau ini fi'il madhi mana fa'il? Durru, ad-durru. Jadi dahulu maf'ulnya dibuat. Jadi jalan bahasanya Quran sering seperti itu karena penekanannya insan. Kalau menurut pelajaran lama kan di bahasa biasa begitu saja. Masad durrul insana. Gitu. Jadi masad durru insana. Kalau sekarang enggak. Masal insana durru. Jadi fa'il daripada masa, ini kan masa ya. Fa'il daripada masa itu fi'il madhi. Fa'il masa ini adalah ini durru. Makanya dibuat barisnya durru. Durru itu berarti ini kan bentuk masdar ini. Ya, darara ya terus durran, ada durran begitu fa'il bentuk apa bentuk masdarnya. Jadi durrulah yang menjadi fa'il masdar. Yang ini insana. Insana berarti dia menjadi maf'ul. Jadi dahulu maf'ulnya daripada fa'il. Kalau menurut kebiasaan kan fa'il dulu baru maf'ul. Ini berarti ada maksudnya. Coba kalau diterjemahkan tugas kita begini. Praktek membaca sudah dari segi bahasa. Ini kan penggunaan. Jadi membacanya menggunakan ilmu bahasa Arab. Kan ini alat apanya? Mengirisnya untuk melaksanakan. Terus menerjemahkan menggunakan ilmu bahasa Arab juga. Nanti dibanding dengan terjemah yang sudah bebas menurut bahasa Indonesia, menurut para pakar bahasa Indonesia pula. Coba kalau diterjemahkan menurut teks sampai di sini, sampai durru. Dan. Terus apa? Iza jika. Jangan jika, kalau jika itu ini apabila. Dan apabila, terus kalau masa artinya masa. Bahaya. Menimpa. Yang bahaya durru.
Menimpa. Menimpa. Ini kan sudah bahasa orang listrik, karena masuknya beponya massa. Massa itu kan bisa menyentuh. Jadi apabila menimpa atau menyentuh, belum disebutkan ini. Yang kena sentuh diutamakan oleh Allah. Ini kan membuka rahasia manusia ini. Allah yang mengatakan seperti ini. Dan apabila telah menimpa, siapa yang kena timpa? Insana, manusia. Akan manusia. Yang menimpanya apa? Itu fa'il. Yang menimpanya adalah kemudaratan atau kesulitan atau penyakit macam lah, namanya darurat, turun. Bagaimana apabila, begitu caranya, jawab. Bagaimana manusia itu kalau apabila telah menimpa terhadap manusia kesulitan, bagaimana apabilanya? Ini jawab. Da'ana. Da'ana. Menjeritlah dia. Menjeritnya, manusia itu menjerit bagaimana? Atau berdoa. Kan itu. Memanggil. Ini da'a ini bentuk apa? Bentuk fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madinya sehat atau sakit seperti ini? Sakit. Sakit. Jadi itu makanya ini fi'il madi. Ini jawab namanya. Jawab dari Isa. Mana fa'ilnya ini? Fa'ilnya huwa. Ada tersembunyi huwa di sini. Huwa ini kemana dirujuk? Pada Allah. Masa? Insana. Ke insan. Jadi memanggil, berdoalah dianya. Dianya. Manusia yang kena turun itu. Menyerulah. Ini bahasanya ada yang menyeru, ada yang menyembah, ada yang bermohon, kan gitu. Dianya manusia kembali. Jadi ada di sini huwa, balik huwa itu ke insan ini. Coba, balik manusia itu ke insan. Itu makanya nggak heran dimanapun macam kita dengar saudara-saudara kita itulah yang dilanda lahar panas itu kan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Untung itu masih biasanya itu berbagai-bagai cara memanggil orang nama Tuhan. Jadi itu kita pun mungkin begitu juga apabila menimpa terhadap manusia itu kesulitan, kemudaratan, kecelakaan, da'a, menjerit atau memanggil, berserulah dia manusia. Yang kena seru siapa? Coba. Ini sebagai bentuknya bentuk apa, Tana? Bentuk na. Bentuk kepunyaan. Apa? Maf'ul. Itu. Itu kalau kepunyaan tuh orang grup pemula baru itu menempel sama kata benda. Kata benda. Itu maka kata pemula tadi terkait, tercengang dua, bagaimana terkait? Ya, metodenya metode tersendiri ya. Jadi menempel ke kata kerja. Jadi kalau damir seperti ini, cuma ini yang berdiri ini, alif ini, biasanya kalau berdiri sendiri bentuk rumah-rumah ya dibuat seperti ini. Da'aya. Tapi kalau sudah didekatkan damir, dia naik ke atas. Itu maka sebagian orang mengatakan bukan tanda panjang ini. Yang tanda panjang itu kalau seperti ini. Wa iza masal insana durru da'ana. Begitu. Tapi ada orang mengatakan da'ana. Panjang juga katanya. Karena ini bukan tanda panjang. Tanda panjang kan ini ya. Kalau ini ya tanda panjang. Insana. Ya, kalau ini seperti ini istajala. Kalau ini enggak. Kalau ini insana ya itu. Tapi kalau ini kan aslinya ya ini. Tapi itu perselisihan cara membaca.
Makanya kita katakan, ya sudahlah, jangan itu yang dipersilihkan. Yang dipersilihkan coba usahakan memahami apa maksud ayat ini ya. Begitu. Jadi memanggillah dianya si insan, yang dipanggilnya akan kami. Kaminya siapa maksudnya di sini? Kami Allah. Allah. Itu maka dalam kajian tafsir, kenapa Allah pakai kami ya? Apa salahnya dia kalau pakai aku? Kan gitu. Aturannya kan yang pasnya gini. Apabila menimpa terhadap manusia itu kesulitan, memanggil atau menyerulah dia manusia akan daku. Akunya Allah. Tapi di sini diganti kami. Makanya sebagian orang menjelaskan kami ini berarti manusia itu memanggil, kalau kami di sini dipanggilnya lah, berarti Allah melibatkan seluruh makhluknya. Kan dia punya makhluk. Tapi boleh pakai Allah melibatkan makhluk, tapi kalau yang hak prerogatifnya misalnya sesembahan, tidak mau dia sembahlah kami, nggak mau dia begitu, sembahlah aku, gitu ya. Itu kan pengembangan cara pemikiran. Nah, jadi di sini nanya adalah maf'ul fungsinya, tapi kembali ke Allah. Baru diterangkan bagaimana caranya dia memanggil-manggil atau menyeru-nyeru atau menjerit-jerit terhadap kami waktu dia ditimpa kesulitan. Apa bacanya nih? Jam bihi. Ini berapa kata ini? Berapa kata nih? Li zambihi. 3. 3. Ini dhamir juga. Cuma dhamir yang ini menempel dengan apa? Menempel kemana? Menempel ke zambi. Ya. Zambin ini kata benda, kata kerja. Ini ada huruf jar. Pasti benda. Kata benda. Jadi ini menerangkan keadaan dia sedang menjerit atau bermohon, berdoa itu. Lihatlah. Jadi dalam segala hal dia tetap memohon. Kalau waktu dia ditimpa begitu kata Allah, Allah membuka rahasia manusia. Jadi manusia kalau telah mendapat kesulitan, maka dia memanggil, berdoalah kepada kami, kata Allah. Posisinya bagi berbaring atau mereng, tertidur ini kan zambi ya lambung. Zambun itu artinya lambung. Waktu dia sedang berbaring. Bagi waktu berbaringnya, di sini ketahuan. Atau kalau enggak dalam berbaring dia huruf atap, diatapkan ini. Tapi di sini bukan diatapkan sama barisnya itu, maka ini jumlahnya ini, jumlah antara huruf jar yang dijarkan mudhaf ilaih ini diatapkanlah si qaidan. Jadi ini dalam keadaan dijarkan, tapi ini dalam keadaan baris di atas. Kalau qaidan bentuk isim fa'il, menerangkan si insan itu dalam qaidan. Kalau di sini menerangkan si insan itu waktu zambih. Ini waktu berbaring, atau dia panggil kami waktu keadaan dalam apa? Qaidan. Kalau qaidan artinya waktu dalam qa'ada. Duduk. Kalau qa'ada berarti qa'ada. Duduk. Duduk. Jadi dalam keadaan duduk menjerit juga, minta Tuhan, tolong. Kalau enggak dalam berbaring. Atau satu lagi, qaiman. Berdiri. Berdiri. Berarti segala posisi. Dalam berdiri. Posisi manusia kan itu sedang golek, sedang duduk, sedang berdiri terbawa, termasuk lari. Sedang tergantung ada enggak? Tergantung posisi apa itu? Bersigayut. Bersigayut itu posisi bagaimana itu? Posisi inilah. Berdiri juga.
ya berdiri juga. Kalau tergolek, itulah berdiri jumping. Kalau duduk, walaupun di mana, itu asal kan duduk. Jadi ini posisi orang berdoa, memohon, ataupun berseru, ataupun bersenandung. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Rabbi, wahai Maha Kuasa, wahai ini kata Allah. Ini statement Allah. Kira-kira seperti ini. Terus falamma, kemudian ini fatafrik, pecahan kisah ini. Falamma itu huruf atap tidak mungkin. Kalau lama huruf atap itu dekat-dekat. Maksudnya makan ini fa. Ini enggak. Makanya kita harus tuntas juga belajar namanya fatafrik atau pecahan uraian. Falamma, lamma huruf syarat juga sama seperti iza. Lamma artinya tatkala boleh, setelah pun boleh. Jadi maka setelah, baru di sini di belakang bentuk apa ini? Kasab. Belakang mana? Oh, kasafna. Kasabna. Ini bentuk apa kasabna? Maf'ul. Iku yo apa ya betul putar-putar. Tanya gila. Kasab. Tanya gila. Kasabna. Kami hilangkan. Bukan, bentuknya bentuk apa? Iya, kami hilangkan. Ya maf'ul lah kalau kami hilangkan. Oh, bukan fi'il. Fi'il madi. Dari kasapa kan. Itu makanya ada dalam kajian kalau orang sufi ada namanya ilmu tingkat kasful ghiyab. Mengungkap, menghilang, artinya pembuka. Jadi kalau kasapna kan kota 14 ini. Kasapa, kasapu, kasapat, kasapata, kasapna. Kasapna itu pendek. Kasapta, kasaptuma, kasaptum, kasapti, kasaptuma, kasapna. Jadi itu maka menghilangkan itu atau membukakan, mengangkatkan. Falamma kasapna, maka setelah tadi kan menjerit-jerit ini, tolong, tolong, tolong hilangkan. Seperti sekarang ya kan banyak penderitaan. Bagaimana Tuhan, virus pandemik, bagaimana ini ya. Kan banyak penderitaan diungkapkan orang sekarang. Sebagian nggak mau tahu dia. Terus setelah kami angkatkan, kami bukakan, kasabna fa'ilnya, ini langsung setelah kami angkatkan anhu. Coba uraikan anhu ini apa ini? An huruf jar, hu. Yang dijarkan apa? Hu. Jadi kalau artinya, kalau mengartikan bagaimana? Setelah, maka setelah. Dari kami hilangkan daripadanya. Menghilang. Ini kata kerja dulu. Kalau kami dulu terbaik. Setelah menghilangkan kami, terus? Daripadanya. Iya, daripadanya siapa? Al-insan. Ya, daripada manusia. Yang kami hilangkan dari manusia itu apa? Ini apa bacanya tadi? Darah. Durin. Ya. Bukan. Setelah. Durrahu. Kenapa durra barisnya? Enggak durri. Karena maf'ul. Itu. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari kasafna. Jadi itu maka durra ini, durra maf'ulnya. Ini hu sebagai kepunyaan atau mudhafun ilaih, kan itu. Kan nempel pula dia ke ini masdar juga. Jadi maka setelah menghilangkan atau mengangkatkan kami daripada insan itu, apa yang kami angkatkan, kami pula Allah ya, enggak pakai aku dia. Yang mengangkatkan itu macam mungkin melalui benda, mungkin melalui Allah punya semua. Setelah kami angkatkan daripada orang itu, apa yang kami angkatkan?
durrahu. Apa arti durra tadi? Ini durru, ini fa'il. Kesulitannya atau bencananya. Bagaimana jawab dari lamma? Ini jawab. Itu menjawab dari lamma. Kalau yang da'a menjawab dari iza. Gitu dia. Jadi setelah mengangkatkan kami atau menghilangkan kami daripadanya si manusia, si insan tadi, apa yang kami angkatkan? Kemudaratannya, marah. Kan marah. Marah apa artinya? Bisa tahu enggak artinya marah? Aslinya, ini bentuk apa dulu? Isim, fi'il, huruf. Marah. Fi'il. Ya. Sama seperti masa, kan sama ini berganda dia. Ini aslinya masasa menjadi masa. Ini marara menjadi marah. Marah. Lalu bagaimana setelah kami angkatkan daripada si insan itu kesulitannya? Marah. Marah ini artinya lalulah dia, lewatlah dia. Maksudnya, situ apa bikinnya terjemahnya? Coba lihat terjemah situ. Dia kembali. Dibikinnya kembali. Kembali. Sebenarnya kembali di sini. Coba kita teruskan ya. Arti asli marah ini lalu, lewat. Maksudnya lewatnya begini. Nggak takana lah itu. Lupo. Jadi seolah-olah kalau kata ada jamaah di Ulak Karang dulu, kalau sedang sulit juga siang malam berdoa dia. Sembahyang tahajud ini itu. Begitu sudah habis penyakitnya, habis kesulitannya, ngorok tidurnya. Jadi kata Allah, "Hoi, kalian nak jago lah itu." Jadi teringatnya hanya waktu susah. Waktu susah. Itu maksudnya marah itu. Lewatlah, berlalulah yang berlalu. Malu. Malu kita kadang-kadang. Maka kalau anak sekolah kadang-kadang itu begitu sulit ujiannya berdoa panjang lebar. Berdoa siang malam. Ya Tuhan, bagaimana saya nggak lulus nanti ini ya. Begitu sudah lulus, ada bangun-bangun lagi. Enggak ada. Ini kan statement malu nih. Jadi manusia kalau begitu caranya, itu menjadi penderitaan, malu. Jadi itu makanya ya memang serba sulit ya. Nah terus diibaratkan seperti ini. Ka'allam yad'una. Ada dulu pelajaran. Ini kan dipakai bukan ka'anna ini, tapi ka'allam. Ya, ka huruf jar, tapi masuk ka'an, masuk kalam. Jadi seakan, jadi seperti bahwa tidak. Seperti bahwa atau seakan tidak atau belum pernah berdoa atau memanggil dia kepada kami ketika kemudaratan menimpanya. Coba terjemahnya di situ apa dibuatnya? Coba. Mulai. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Gitu aja ya? Kan ka'allam ya da'una. Kan itu ya. Seolah-olah? Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami. Sampai situ saja. Sampai situ. Sampai maka'allam ya da'una. Sampai situ kan? Kalau ini diulangnya lagi. Jadi seakan-akan atau tidak pernah memanggil atau mengadu kepada kami kepada penderitaan. Ilah kan dibaca. Maksudnya tadi itu ka'allam ya da'una. Kalau di situ seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Ya. Kepada menghilangkan yang menimpanya kan. Ya. Padahal dia waktu ditimpa ini dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, berdoa terus. Begitu lepas, begitu lewat, maka dia diam-diam aja lagi, nggak ada lagi
pernah seolah-olah nggak pernah menimpa, nggak pernah mengadu. Bagaimana kira-kira? Pernah nggak kita alami seperti itu? Pernah Itulah. Maka untung kita belajar. Jadi diingatkan. hal-hal yang seperti demikian kita minta ampun. Jadi kalau yang di atas kemarin itu kan berarti untung kan satu kesalahan itu. Jadi begitu kesalahan dihantam kita, enggak, rupanya masih diam-diam saja, dibiarkan oleh Allah. Masih dikasihnya apa ini? Ini panazara, masih kami biarkan. Jadi sekarang kalau sudah diulangi teringat kita. Jadi waktu dahulu, wala, ya Tuhan, ya Tuhan. Begitu sudah selesai, lupa. Rupanya itu satu sikap mental yang tidak baik. Tapi biasa ini pepatah orang mengatakan itu mungkin pepatah. Kalau lapane hari katanya lupalah kacang di kulitnya. Ya. Jadi nih, marra, berlalulah dia, dia laluilah seakan-akan atau seperti tidak pernah. Ini pakai belum pernah ini. Ya dong, ini ya ada lam, masih ingat enggak? Lam huruf jazam dia kan mematikan akhir fi'il mudhari. Kan gitu. Nah, sekarang ini ya ini fi'il mudhari ini. Ya Bukan yang huruf kedua, Pak. Kan ya dong. Kenapa huruf kedua? Kalau dua fi'il mudhari'nya. Bukan, mematikan huruf kedua. Itu ya dong. Kalau mudhari'nya kan itu maka dicari dulu fi'il mudhari'nya. Biasanya mudhari'nya mati langsung di belakangnya kalau dia sehat. Ini kan karena sakit ini. Itu dia fi'il mudhari'nya. Membacanya kan ke alam yadu, nggak ada yang mati. Nah, ini lain persoalan. Lah itu nggak masuk fi'il mudhari' itu. Jadi ini karena fi'il madinya kan ini da'a. Kalau da'a dijadikan fi'il mudhari' apa? yad'u. Ya yad'u. Waktu yad'u itu ada ya-nya itu. Nih dibuat contoh papan tulisnya di bawah ya. Supaya mengerti. Jadi persoalannya sampai detail begitu ya. Jadi mulanya kan fi'il madinya seperti ini. Itu artinya menyeru, mengajak, berdoa, menjerit, menyembah, macam artinya, meluk kondisinya lah. Apa fi'il mudhari'nya? Berarti fi'il mudhari'nya adalah yad. Yad. Iya dong. Yad'u ini pakai ini dia, pakai wow. Karena mengikut dia, kalau dibikin dia kan bersalahan. Jadi wow dia begitu. Itu fi'il mudhari'nya. Nah, kalau fi'il mudhari'nya sudah seperti itu, untuk berikut misalnya kan datang lam. Karena dia bersakit asalnya itu, waktu dia masuk fi'il mudhari' seperti ini, lam yad'u diapakan? Dihilangkan saja apa itu? Dihilangkan saja huruf penyakit ini. Dihilangkan saja ini. Oh, yang belakang sekalinya ya, Dok. Yang belakang sekali itu dihilangkan saja. Habis. Jadi kalau ada pertanyaan, kok enggak mati di sini ya? Sudah. Apa ganti matinya? Menghilangkan huruf penyakit atau huruf illat. Gitu. Jadi itu maka seperti bahwa belum pernah berdoa dia atau mengadu dia kepada kami, kata Allah. Untuk dibikin orang untuk terhadap kemudaratan ila durrin, baru sini fi'il madi lagi. Masahu. Ya, masahu. Masa ini mana fa'ilnya sini? Huwa lagi. Huwa. Kemana kembali huwa? Ke Allah. Ke durrin. Insana. Ke durrin.
Oh, Ah, kedurin. tedurinlah dulu. Jadi kepada kemudaratan yang menimpa dianya kemudaratan akannya. Ini yang keinsan. Nah, jadi kepada kemudaratan, kesulitan menimpa dianya kesulitan akannya si insan tadi. Jadi persis seperti seolah tidak ada pernah dia mengadu kepada kami atau berdoa kepada kami untuk menangani kemudaratan yang sedang menimpanya. Pas seperti itu. Seolah-olah sudah lupa daratan. Nah, ini adalah satu kesalahan. Andai kata begitu salah dihantam oleh Allah kita, laku dial amma kan ini. Maka nih, mana itu yang kemarin? Nih, laku dia ilaihim ajaluhum. Habislah manusia, nggak ada manfaat balas baik, mati dia. Tapi masih ada masa tenggang. Jadi ini satu sikap. Jadi kata orang itu sudah biasa saja itu. Kalau sulit teringatlah yang siapa yang menolong. Tapi kalau waktu sudah lupa, ya itu yang enggak bagus. Jadi itu maka kata Rasulullah, ingatlah selalu kebaikan orang sama kita. Terus apa biasanya lawannya? Yang sambungan itu. Selalulah ingat kebaikan orang. Orang apalagi kebaikan Allah, enggak tanggung-tanggung. Kebaikan orang, selalulah ingat kebaikan orang. Tapi di balik itu apa? Dan nggak dapatnya. Selalu ingat kebaikan orang kepada kita dan lupakanlah. Bisa nyambung. Lupakanlah. Bukan orang. Lupakan keburukan. Jangan melupakan, selalulah ingat kebaikan orang kepada kita, sekecil apapun. Tapi lupakanlah keburukan. Bukan. Lupakanlah kebaikan kita. Kepada orang. Itu. Jadi kan hebat itu. Jangan lupakan kebaikan orang kepada kita, tapi lupakanlah kebaikan kita kepada orang. Jadi yang perlu diingat kebaikan orang aja. Kebaikan kita nggak perlu. Sebab nanti kalau ingat kebaikan kita sama orang kan nggak ikhlas jadi. Jadi itu. Jadi baru di sini ditutup. Kazalika. Coba apa lagi? Kazalika zuyina. Dipasifkan ini, dipasifkan. Zuyina. Kazalika zuy. Ya, dipasifkan nih 4 huruf ya. Kazalika zuyi. Nah, ingat siapa yang biasa yang suka mengiming-imingi dalam hidup ini? Itulah kalau Allah enggak mau dia enggak mau dia mengiming-imingi, memang betul. Kalau setan enggak, memang diperindah-indahnya, desainnya. Rasokalama, padahal enggak ada celah. Itu makanya sebagian orang, pengalaman kita orang tua-tua, termasuk dulu di Sinan Rasokalama, Kalau ayah atau bapak yang sudah ngaji lah mengerti ya. Lama sesuatu di Aceh lama, di Padang lama, di mana lama. Kalau ada dari dulu datuk kalian perasaannya di sini kesalama di Imbo anak sini di sini. Sebentarnya lepai, sebentarnya di pulang. Iku 2 hari di Aceh dia minta pulang. Indah, itu kan dia maksudnya biasa tuh di mapanya. Padahal lado pai sina tibo sina pai lah sudah-sudahnya. Kalau insya Allah, kalau apa lah ngerti apa.
Tak kalau pikun enggak tahulah, tapi Pak tuh kalau pikun rasa kalamak, itu biasanya diiming-imingi, dizuin. Dizuin itu. Diperindah-indah. Biasanya nih Allah bukan mau memperindah, memang betul-betul diindahkannya. Nanti kalau beriman, beramal soleh, akan kumasukkan ke surga. Kalau setan enggak. Diperindah-indahnya. Nanti diungkapkan itu dalam surat Ibrahim. Nanti dicari pula itu ya. Begitu nanti putusan sudah sampai, dalam surah Ibrahim itu disebutkan itu. Datang setan, apa katanya? Apa kata Allah itu dulu benar katanya. Aku hanya menggoda-goda, kamu mau pula katanya. Nah sekarang ratapilah nasib seorang-seorang, aku pun ratapi nasibku. Jangan salah menyalahkan kita lagi. Sebenarnya sudah bocor apa? Sudah bocor persoalan. Tapi dasar manusia kena juga ya. Ya begitulah diperindah-indah. Biasanya kalau pakai zuin ini kan pasif. Ada orang tidak mengerti, ada orang sudah mengerti. Sudah dimaklumi. Sama kalau kutiba alaikumusiyam, tahu kita yang mewajibkan itu Allah. Tapi kalau zuyin ini berarti ini bukan Allah. Berarti dibuat Allah ada makhluk untuk kesempurnaan kita. Itulah iblis dan setan selalu kerjanya mau memperindah-indah. Tapi yang kena diperindah-indah itu mana naibnya nih? Berarti ada huwa. Tapi nggak disebutkan di sini lagi. Langsung sekali karena jar majrur, sudah begitulah diperindah-indah, baru lil musrifina, li huruf jar, musrifina. Ini waktu dalam keadaan majrur ini. Kalau dalam keadaan marfu apa musrif ini? Musrifuna. Musrifuna. Kalau dalam keadaan baris di atas tetap sama musrifina. Waktu baris bawah tetap musrifina. Jadi aslinya ini adalah pakai al dia ini, al-musrifun. Kalau musrif ini berarti isim fa'il. Fi'il madinya asrafa. Kalau asrafa itu orang yang melampaui batas. Begitulah diperindah-indah, diiming-imingi bagi orang yang suka berkelebihan. Ya kenapa berkelebihan? Karena dia tidak mempedomai Allah, dia memperturutkan pikiran-pikiran saja. Jadi diperindah-indah bagi orang yang berlebihan, makanu ya'malun, terhadap apa ataupun pekerjaan jadi apa yang sejak dahulunya dikerjakannya. Jadi kalau mengerjakan karena Allah, niatnya berarti karena jadi ibadah, bagus. Tapi kalau tidak lagi, banyak diperindah. Kurang suka lama, kurang suka hebat, mulai kurang suka hebat. Nggak ada cik lah. Akhirnya terjebak. Coba situ terjemahannya apa di bawahnya? Coba. Kazalika. Mulai Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Demikianlah bagi apa tadi? Bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Jadi apapun pekerjaannya pakai kana ini semasa sejak dahulunya dia mengerjakan karena dia tidak lupa kepada Allah, jadi sehingga perasaan itu yang melampaui batas, jadi sehingga dia pun begitu, nggak ingat lagi, dia kufur nikmat. Jadi waktu tersulit saja teringat, kalau waktu sudah senang lupa. Nanti ini dibukakan kerannya atau setelannya dikembalikan oleh Allah, maka menjerit-jeritlah menyesal. Penuh penyesalan. Jadi sebelum terjadi itu, maka kita pun selalu minta ampun. Itu hebatnya. Jadi ini adalah membuka rahasia sifat kejiwaan yang tidak baik. Jadi sebaiknya sekecil apapun, bagaimanapun, disebutkan fisarra'i wad-dharra, dalam suka dan duka, selalu sadar kepada Allah. Inilah pelajaran kita yang dapat kita ambil, yang bisa kita kumpul-kumpulkan, diulang-ulang. Oh ya. Jadi akhirnya setelah Ustadz perhatikan, ya memang kalau orang tidak sadar kepada Allah atau tidak menjadi orang zakir, kalau laki-laki, kalau zakirat perempuan, berarti memang tidak fokus, tidak berpendirian, tidak istiqamah. Akhirnya kehidupan enjang-enjuk. Yang mana itu?
Ini yang enjang-enjuk yang di atas ini ya. Ini sampai ayat 11 ya. Jadi kita mencoba untuk mencari nih praktek membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran menggunakan ilmu bahasa Arab. Nah, baru nampak. Ilahuna faqat intahaina durusana ila liqa fi yaumil ukhra qabla nad'u ila Allah awal. Allahumma Faqihna fid din ihna fid din wa 'allimnal hikmah wa taqwil. wat taqwil. Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Naam.